bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazal Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Sultan al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjawi Sayyidi Syekh al-Banjawi Sayyidi Syekh Muhammad Bashir al-Arbin Ali al-Banjawi Sayyidi Syekh Muhammad al-Masyaallah Sayyidi Syekh Sayyidi Imam Syekh Zainuddin al-Bali Barasana Sayyidi Muhammad bin Ibrahim As-Samsara Sayyidi Imam Jalaluddin Abi Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandati wa bi ahli sanadina al-mutasil ilayhi ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Jalil wa ala Sayyidina al-Amir Ma'li Abdul Faqir bin Al-Amir Abdurrahman bin Musa bin Abdullah bin Abi Bakr al-Ayyub Sayyidina Akbar Sayyidina bin Abi Bakr bin Abdurrahman al-Sakra Sayyidina al-Amir bin Abdullah al-Yadus al-Adan Sayyidina al-Amir Syekh bin Abdullah Sayyidina al-Amir Umar bin Abdurrahman al-Muqtar Sayyidina al-Amir Umar bin Abdurrahman al-Tasrih Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Amir Abdullah bin al-Hakim Sayyidina al-Amir Ahmad bin Zainal Sayyidina al-Amir Abi Bakr bin Musa bin As-Sawab Sayyidina al-Adan Sayyidina al-Amir Abdurrahman al-Jibri Sayyidina al-Amir Qasim bin Abi Bakr al-Adan Sayyidina al-Amir Ali bin Muhammad Sayyidina al-Amir Syekh Sayyidina al-Amir Abi Bakr al-Adan Sayyidina Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidina Muhammad bin Ali Sayyidina Syekh Muhammad Yasin Sayyidi wa Rasul Jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim yatabashahum wal maghfirah yu'ali darajati bil jannah yu'addu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa syurna bi zumratihim wa adakhalna al-jannata ma'hum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musallim rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi min darin amin. Wa kadzatina lil mawdu'i laziman wa kadzaka iksaran mizahan dayila wa kadza demikian juga ijtinaban lil mawdu'i menjauhi tertawa terbahak-bahak laziman lazimkan olehmu wa kadzaka dan demikian juga iksaran menjauhi banyak mizahan bergurau atau tertawa zayyila yang menghilangkan wibawa. Qala syarih rahimahullah wa min jumlati syiyamil hamidati an tulazima ijtinabadhahi mulazamatan misla mulazamatika li izalati hadhil asya' li anna dhahka yadullu ala al-ghaflati 'anil akhirah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
law ta'lamuna ma a'lamu law dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Yakni wa min jumlatis syamil hamidati, di antara jumlah sifat yang terpuji, antulazima, melazimi engkau, ijdina badhahi, menjauhi tertawa terbahak-bahak, mulazamatan misla mulazamatika, sebagai melazimi yang seperti melaziminya engkau, liizalati hadhil asya, bagi menghilangkan ini beberapa macam. Li'anna dhahka yadullu 'ala al-ghaflati 'anil akhirah. Li'anna dhahka, karena bahwasanya tertawa terbahak-bahak itu, yadullu, menunjukkan 'ala al-ghaflati, lupa, 'anil akhirati, daripada akhirat. Keterangannya, wa min jumlati syamil hamidati antulazima ijtinabadhahi, di antara sifat yang terpuji yang selayaknya bersifat dengan sifat itu oleh orang yang hafiz Quran atau orang yang qari Quran, termasuk penuntut ilmu, melazimi ijtinabadhahi, menjauhi dhahak. Dhahak itu tertawa terbahak-bahak atau tertawa melengkang, bersuara nyaring, itu dhahak. Mulazamatan misla mulazamatika liizalati hadhil asya, sebagai melaziminya seperti engkau melazimi bagi menghilangkan ini perkara, sebagaimana engkau menghilangkan kotoran-kotoran yang telah lewat dibahas, menghilangkan kotoran-kotoran yang bau-bau yang tidak sedap, daki-daki dan pakaian-pakaian yang kumat. Nah, seperti itulah menjauhi tertawa. Kenapa tertawa nyaring atau tertawa terbahak itu kada bagus? Li'anna dhaka yadullu 'alal ghaflati 'anil akhirah, karena tertawa terbahak itu menunjukkan lupa atas akhirat. Menunjukkan ya, apakah orang tertawa itu lupa lawan Allah? Kada mesti juga. Cuman kebanyakannya atau secara asal tertawa terbahak itu menunjukkan lupa lawan Allah. Jadi yang dimaksud itu lupa menyebaja soalnya. Kalau orang tertawa agak nyaring bersuara tapi tetap ingat lawan Allah, itu tidak jelek atau bukan bagian daripada sifat yang jelek. Paham? Maksud tertawanya itu, tertawa yang kada bagus itu adalah tertawa terbahak yang membawa lupa lawan akhirat, atau lupa lawan Allah, lupa lawan perintah-perintah Allah. Romi ketawaran, akhirnya apa? Akhirnya lupa zikrullah, kada ingat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Asyik ketawaan, akhirnya lupa dengan sembahyang. Romi ya, apa bahasa kita itu auruh umur bergaya ketawaan. Akhirnya apa? Akhirnya lupa membaca Quran dan sebagainya. Inilah menjadi permasalahan. Kalau orang tertawa nyari, kemudian kada lupa lawan Allah, kada melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kada menjadi jelek. Kada menjadi jelek. Karena
bisa aja kita bertemuan tuan guru ketawa, sedih ketawa, kan kadang-kadang ketawa nyaring. Apa itu bisa kita pastikan beliau itu lupa lawan Allah? Karena kita belajar di an-nadhaka yadullu ala ghafrati anil akhirat. Karena tertawa itu bisa menunjukkan lupa akhirat, boleh jadi, tapi boleh jadi juga sedih karena lupa lawan Allah. Ini ada kaitan dengan ilmu yang agak lebih tinggi. Ada ilmu yang agak lebih tinggi dalam tasawuf, karena ilmu ahwal wa ilmu maqam. Ada ilmu ahwal, ada ilmu maqam. Karena kita belajar atau lewat sudah dibahas sebagian masalah hal. Orang wali atau orang ahli ma'rifat itu bisa kedatangan hal. Hal itu adalah ma yaridu ala qalbil murid aw ma yaridu ala qalbis salim. Sesuatu keadaan, perasaan yang masuk ke dalam jiwa, ke dalam hatinya seorang salim, hatinya seorang murid. Hal itu ada dua dalam kitab Al-Bayan wal Mazid atau di dalam kitab Fathur Ra'a, dalam kitab Syarah Fathur Rahman karangannya Imam Zakaria Al-Ansari. Yaitu hal itu ada dua, satu solat didapil halul mesti, yang kedua halul qati. Nah, biasanya datang kepada hamba itu adalah halul besti bahasanya. Besti itu maknanya luas, sehingga lapang, gembira, senang. Ada sesuatu yang perasaan datang ke dalam hati seorang murid, perasaan senang. Itu namanya halul besti. Nah, orang apabila kedatangan perasaan itu, gembiranya itu kada tahu ditahan. Gembiranya itu kada tahu ditahan. Karena gembira itu kan datang di senangnya hati. Orang dengan senangnya hati, gembiranya hati, lalu mengeluarkan ekspresi gembira, bersukaria. Ada bersukarianya bisa dijoget, bisa dinyanyi, bisa syair, kemudian bisa tertawa. Itu menggambarkan gembira. Nah, ini bisa terjadi seseorang saling datang ke dalam hatinya, timbul perasaan nikmat dari Allah, yang dengan nikmat itu ini saking gembiranya menerima nikmat itu. Dan ini disuruh Allah. Kalau kita secara khusus mendapatkan nikmat itu lalu disuruh gembira. Ada dalam ayat Quran, dan ini merupakan salah satu dasar secara umum dalil yang berkaitan atau berhubungan dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah Taala, Allah berfirman, ayatnya, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu ayatnya. Kita paham. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka dengan anugerah dan rahmat itu falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Apa ayat itu salah? Ayat itu Tuhan menyuruh kita bergembira ketika kita mendapat fadlun, ketika mendapat rahmat. Apa itu fadlun?
dalam banyak tafsir fadlun itu adalah ilmu atau anugerah. Anugerahnya ya ilmu. Yang kedua rahmat. Rahmat ini rahmat ini secara pokok adalah Rasulullah. Kenapa? Karena firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan ayatnya nang memastikan bahwa Rasulullah itu adalah rahmat. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Ana rahmatun muhdatun. Aku rahmat Allah yang dihadiahkan Allah untuk seluruh alam. Nah, ayat tadi menyuruh agar kalian bergembira dengan mendapatkan anugerah dan dapat rahmat. Rahmat yang paling besar dalam kehidupan ini adalah lahirnya Rasulullah. Rasulullah itu rahmat. Maka ketika Rasulullah itu lahir, aneh. Orang Islam, orang beriman kada gembira itu ada. Hanya syaitan, iblis dan syaitan yang sedih dengan kelahiran Nabi. Hanya iblis dan syaitan yang benci dengan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, mereka tidak bisa lagi mendengar gurisan kalam. Kenapa umat Islam atau orang-orang sebagian yang aneh membenci umat Islam bergembira merayakan kelahiran Nabi, yang Nabi itu merupakan anugerah Allah, yang Nabi itu adalah rahmat Allah, sedangkan Allah menyuruh bergembira dengan rahmat dan anugerah itu. Falyafrahu, gembiralah. Datang di mana? Ada perasaan. Ini hati-hati. Cukup dalil itu cukup sudah sebagai dalil untuk merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah cukup kan? Qul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah kalian dengan anugerah dan rahmat Allah. Nah, orang wali benar kadang-kadang merayakan Maulid, gembira. Kemudian ada yang menimbulkan perilaku yang aneh, ekspresi atau ungkapan dari sebuah kegembiraan, tersenyum-senyum, kelakuan aneh-aneh. Ternyata apa? Dia datang hal sesuatu yang datang ke dalam hatinya yang membuat gembira, tersenyum, mungkin boleh jadi tertawa, boleh jadi saat itu dia melihat Rasulullah, boleh jadi dia saat itu mendapat isyarat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngarannya datang hal yang disebut dengan halul basri. Ada yang kedua ngarannya halul qabdi. Apa qabdi? Qabdi itu asalnya genggaman. Bahasa lain hal yang sedih. Karena
biasa komandir banget. Kok kenapa dia rana? Ya mungkin karena datang mayaridu al-qalbis salik. Tapi itu ingat, itu bagi orang saleh, bagi orang arif, nang ahli ma'rifat minal ulama wal arifin wassolihin. Nah kalau kita ini, ya sudahlah, kalau kita ini ibarat tertawa, solahai seadanya aja, kada usah tertawa itu terbahak-bahak, karena itu menunjukkan lupa lawan Allah. Akhirnya perbuatan tertawa itu masuk dalam kategori kada terpuji. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, lau ta'lamuna ma a'lamu, jikalau mengetahui kalian ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kalian tertawa itu sedikit dan menangisnya banyak. Seandainya ya Nabi kalian tahu apa yang aku ketahui, maka tertawa kalian itu sedikit, banyak menangisnya. Nah ketika orang banyak tertawa, justru menangisnya sedikit, berarti terbalik. Banyak tertawa, menangis sedikit. Ini terbalik ngarannya. Boleh jadi kita kadang mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi. Nah ini ngarannya lupa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa min jumlati syiyamil hamidati aydan, dan di antara jumlah sifat yang terpuji pula, antulazima ijtinaba iksiro iksaril mizah, melazimi engkau menjauhi banyak bergurau. Di antara sifat yang terpuji, yang mulia, yang sebaiknya seorang hafiz Quran, seorang qari Quran, seorang yang berilmu bersifat dengan sifat ini, yaitu antulazima ijtinaba iksaril mizah, engkau melazimi menjauhi banyak bergurau atau bergaya. Bahasa kita, jangan banyak bergaya. Tapi bukan berarti tidak boleh salah. Enggak, kalimatnya iksar. Jangan banyak bergurau, jangan banyak bergaya. Bergaya boleh, tapi jangan banyak. Nah, kenapa li'annahu yurisudh? Karena bahwasanya bergurau itu mewarisi tertawa atau melahirkan tertawa, wa kaswatal qalbi, dan keras hati. Begitu soalnya orang bergaya kan biasanya hendak tertawa. Orang banyak tertawa itu mengarisakan hati. Ini kalimatnya yang katakan sholat banyak tertawa. Yang tertawa, banyak tertawa itu mewarisi keras hati.
kada lembut. Bila karas orang berarti kada lembut, berarti dalam bahasa kitab tuh kada riqah. Kalau orang hatinya kada riqah berarti kaswah, keras. Bila orang hatinya keras, satu benar kada mudah menangis, karenanya memang keras. Memang kita hidup disuruh menangis, iya, menangis. Nabi itu kan menangis benar-benar, tapi bukan menangis tinggi. Menangis itu nang lewat sudah dijelaskan beberapa macam. Bisa tangisan sedih, bisa tangisan gembira, bisa tangisan ketakutan. Apapun jenisnya, mau tangis sedih, mau tangis gembira, ataupun tangis khauf, rasa takut, itu bagus kalau tangisnya itu dihubungkan dengan Allah. Orang menangis karena takutan lawan Allah, silakan, bagus. Orang menangis karena apa? Sedih karena merasa banyak dosa, bagus. Orang menangis karena senang, karena gembira, banyak menerima nikmat Allah, banyak menerima anugerah Allah, bagus. Betul, bagus. Nah, tapi orang yang kawan menangis ini adalah orang yang hatinya riqah, orang yang hatinya itu lembut. Kalau orang hatinya kaswah, pengarasan, hatinya karas, yang alim. Nah itu selain kita pertanyakan diri kita, suahkah sudah kita menangis karena Allah, suahkah sudah kita menangis karena Rasulullah. Apabila kita kada suah menangis karena Allah, karena Rasulullah, berarti menunjukkan hati kita qaswah. Kada perlu orang lain yang menilai, tapi kita sendiri yang menilai. Dan kada perlu untuk menilai si A hatinya keras, kita aja yang menilai. Kalau kita kada pernah menangis karena Allah, kada pernah menangis karena Rasulullah, itu menunjukkan hati kita kosong, hati kita keras. Nang lihat ada kalau masuk bagian daripada orang yang mendapat naungan Allah di bawah aras warajulun zakarullah subhanahu wa ta'ala khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang sendirian lalu mengingat Allah dan kemudian mengalirlah dua air matanya. Orang yang tadi ini mendapatkan naungan di bawah aras Allah. Di dalam kitab kena ada sholat, di dalam kitab Muqasyafatul Qulub kena ada kita berkampuan. Setitis air mata yang kita keluarkan karena takut kepada Allah itu menghalangi dirinya daripada api neraka. Itu setitik. Nah pertanyaannya, sudahkah kita menangis? Jadi sudah. Kalau belum, berarti hati kita kaswah. Nah kaswahnya ini sebab apa? Itu yang kita pertanyakan. Apa kaswah karena banyak murid? Apa kaswah karena banyak makan? Apa kaswah karena banyak tertawa? Apa kaswah karena makanan yang haram dan syubhat? Atau kaswah karena bentuk maksiat yang lain? Kenapa? Karena syaqautu ila waqi'in an su'i hibsi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi, aku mengadu kepada Imam Waqi karena buruknya hafal lagu,
Imam Waqi mengajariku atau membimbingku agar aku menjadi maksiat. Campungan syairnya itu ada qasi li anna apa semua itu kalau kasar gitu. Li anna nurullah la yahdi lil qalbil qasi. Nurnya Allah, hidayahnya Allah itu kada akan dapat ke dalam hati nang qasi, hati keras. Artinya maksiat itu melahirkan qaswatul qalbi. Salah. Itu kita tuh bahasa kita mengintrospeksi kenapa kita jadi keras hati, sebabnya ini. Nah kita perlu mempertanyakan, pernahkah kita menangis karena Rasulullah? Kalau kada pernah menangis karena Rasulullah, berarti kita harus mengoreksi diri kita. Itu menunjukkan hati kita ini kada rikoh, hati kita ini kada rawan, kada lembut, berarti kaswah. Kenapa jadi kaswah? Kenapa jadi keras? Sebabnya ya tadi salah satunya banyak tertawa, banyak guring, banyak bepandir, banyak makan makanan yang subhat, makanan yang haram, dan al-ma'asyi, maksiat. Habis. Jadi li'annahu yurisudaka wa qaswatal qalbi. Banyak bergurau itu mewarisi tertawa dan mewarisi keras hati, wa yusgilu an zikrillahi ta'ala, daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang terlalu banyak bergaya, bergurau, itu melupakan zikrullah, melupakan diri lawan Allah ta'ala. Wa anil fikri bi muhimmatiddin, dan melupakan daripada memikirkan tentang kepentingan atau urusan-urusan penting agama. Wajailah ay mazid mayyizan bainahu wa bainal mizahir jaiz. Bedakan antara tertawa banyak dan antara tertawa yang boleh. Nang dilarang tuh banyak tertawa, kalau bergaya banyak bergaya, banyak tertawa. Bedakan tertawa nang dilarang atau bergaya nang dilarang lawan bergaya yang boleh. Pahaman kita gampang dong. Bergaya itu asalnya boleh. Bergaya itu asalnya boleh. Tapi apabila berlebihan, ya tidak boleh. Nang gaya apa bergaya nang boleh itu? Wa huwal ladzi laisa fihi ifratun wala kasratun. Wa huwa, dan bermula iya bergurau yang boleh, alladzi laisa fihi, yang tidak ada dalam gurauan itu ifratun, berlebihan. Jangan berlebihan. Bergaya tapi biasa, kada berlebihan. Wala kasratun, dan tidak banyak. Wa amarakan nazimu bidzalika li ajli an takuna ala basuratin bima taf'aluhu minal mizah. Wa amarakan nazimu, dan memerintahkan akan engkau oleh nazim dengan yang demikian itu karena antakuna ala basuratin, supaya adalah engkau dalam basirah, pandangan mata hati, bima taf'aluhu minal mizah, pada sesuatu yang engkau perbuat daripada bergurau. Ma'ahsana qawla ba'dihim wada' mizahar mijali in mazahu lam ara qawman.
mazahu salimu fal jarhu jarhul lisani ta'lamu farubba qaulin yasidu min bidamun. Wadah, tinggalkanlah mizahar rijal, menggurau atau menggayai laki-laki, in mazahu, jikalau mereka menggayaimu, tinggalkan. Lam ara qauma, tidak melihat aku akan satu kaum, mazahu, yang bergurau mereka, salimu yang selamat. Aku Jasidin kadang melihat satu kaum mengangkat 7 bergurau, ujung-ujungnya kalahi, ujung-ujungnya mereka ada selamat. Kenapa? Ya bahasa kita, bahasa kampung, terlalu gaya jadi kalahi. Mengkalahi itu berarti ada yang selamat. Kenapa? Karena terlalu gaya. Pal jarhu jarhul lisan ta'lamu, yang sebenarnya luka itu adalah lukanya karena lidah yang engkau ketahui. Atau bahasa lain, luka yang sebenarnya itu ini luka karena lidah, bukan luka karena pisau. Dulu benar, ya adalah syair, ini penting syair. Syair ini kalau kada salah Imam Syauqi dari Mesir. Kalimatnya gini. Ini dari jarang kita jarang dari kita. Kalimatnya ini karena Imam Syauqi seorang ulama dan seorang pujangga, dan banyak diambil dari syair-syair beliau berkaitan dengan akhlak. Di antaranya adalah yang sekarang ini dipakai dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu salah satunya adalah mengenai unnamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zabatil akhlaqu zahabu. Itu Imam Syauqi, dan ini kan selalu dibawa oleh dia sirah. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, kemajuan sebuah umat itu termasuk kita. Kalau bangsa itu punya akhlak dan moral. Wa in hum zahabatil akhlaqu zahabu, jika sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa kehilangan karakter, kehilangan moralnya, kehilangan budayanya, zahabu, maka mereka akan hancur. Nah itu kalau dijabarkan luas, itu konsep dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Ada syair-syair yang bagus berkaitan dengan pal jarhu jarhul lisan. Napa? Ujar syair Imam Syauqi, yurjal bur'u li jarhis sikit wala yurjal bur'u li jarhil lisan. Itu bahasa Arab. Yurjal bur'u li jarhis sikit, diharap kesembuhan karena luka atau luka karena pisau. Wala yurjal bur'u li jarhil lisan, tidak bisa diharap sembuh karena luka atau luka karena lidah. Yurjal bur'u li jarhis sikit. Orang bahasa terjemah bebas itu salah. Kalau pisau melukai masih dapat dicari, itu terjemah bebas. Wala yurjal bur'u li jarhil lisan. Kalau lidah yang melukai hati, mau kemana obat dicari? Ini kedudukannya. Padahal itu soal artinya. Yurjal bur'u li jarhis sikit, diharap kesembuhan luka karena pisau. Melagi kau aja sih, Arbi tadi nampak sembuh. Wala yurjal bur'u li jarhil lisan, tidak bisa diharapkan sembuh luka karena lidah.
Tapi kalau luka sakit hati karena pandiran, itu jangan harap sembuh. Setahun, 2 tahun, 5 tahun itu masih terasa perih, hinaan, cacian dan sebagainya. Nah ini yang jadi masalah. Orang bergaya mengeluarkan bahasa. Ketika orang bahasa berpandir bergaya, macam-macam ucapan. Kadang-kadang karena berlimpatan, karena berlebihan bergaya, keluarlah kata-kata yang menyakitkan hati. Maka akan terjadilah luka yang di dalam hati, dan itu menimbulkan perkelahian. Kalau luka yang sebenarnya adalah luka karena lidah yang engkau ketahui. Parubba qaulin, rubba litaksir, bukan qalil. Parubba qaulin, banyak ucapan. Rubba itu banyak. Rubba huruf jar. Parubba qaulin, banyak ucapan. Yasilu minhu damun, mengalir karena ucapan itu darah. Banyak ucapan, dari ucapan itu darah mengalir. Bakalahi, pembunuhan, perang. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Disitulah soleh ukurannya, dan ukuran bahwa apabila menyakitkan hati atau berlimpatan, berlebihan bergaya, itu menjadi tidak boleh. Kalau seadanya atau seadanya silakan aja. Nabi pun bergaya. Ujar Nabi, inni la amzahu wala aqulu illa haqqan. Aku juga Nabi bergaya, namun aku kadang berkata kecuali yang benar. Inni la amzahu wala aqulu illa haqqan. Aku bergaya juga, namun aku kadang mengucap kecuali yang jujur. Walaupun bergaya, tapi ucapan yang disampaikan Nabi itu jujur, tapi nadanya humor, padahal jujur. Nah, dan itu banyak selain lahir karena humor gaya-gaya yang punya makna itu, atau humor yang punya makna itu humor yang keluar dari ulama-ulama sufi. Kenapa? Karena ulama sufi itu mereka selalu kedatangan lalu keluarlah benar bahasa orang-orang apa? Ya joknya lah, kalimat-kalimat lucu tapi kena, lucu tapi kena. Nah itu kata Bapak. Habis. Berikutnya wal yahzaran ujuban riya'an wal hasad wal ihtiqad li ghairihi bil iqtila ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Subhanahu